Dan adanya kesadaran penyambung ini karena adanya sangkara. Jadi ini sangat jelas. Dan sangkara ini merupakan suatu bentuk-bentuk batin yang terjadi dalam kelahiran lampau. Dan sangkara ini juga ada yang bersifat kusala dan ada juga yang bersifat akusala. Dan ketika kita terlahir sebagai manusia, itu karena adanya kita bisa terlahir sebagai manusia karena adanya hal-hal yang bersifat baik, yang bersifat kusala, dan itulah yang membuat patisandhicita, atau itulah yang menimbulkan patisandhicita kita sebagai manusia. Dan ya karena awija inilah lantas munculnya kelahiran ini. So in this case, for clearer understanding, I want to relate one story. A meditator, when descending dependent origination, in her previous near-death moment, one karma sign appear. What is that karma sign? At that time he was a gentleman, but he was very poor. With his wife and his son, three together, they went to a small pagoda. In that small pagoda, they clear some grasses on the platform of pagoda. After that, he went to offer something to the pagoda. However, he had nothing to offer, so he searched for what will be offering. At that time, he saw one candle offered by others, but this candle half. That half candle he light with his light and offered to the Buddha, and he wished. How? This is problem. He wished to become woman. Why? He must serve his family as a man. This is very tiresome for him. So, woman is very easy. This is his attitude. Because of this reason, he wished to become a woman in future existence. Jadi untuk memahami ini secara lebih jelas, saya akan menceritakan sebuah kisah. Jadi ada seorang meditator, dia mencermati apa yang terjadi ketika dalam kelahiran lampau, saat-saat menjelang apa yang terjadi saat-saat menjelang kematian dia. Pada saat itu dia melihat suatu tanda karma. Pada saat menjelang kematian, dia melihat suatu karma nimitta, suatu tanda karma, di mana ketika itu dia terlahir sebagai seorang lelaki, tetapi sangat miskin. Dan dalam kelahiran itu dia ada bersama istri sama seorang putranya. Suatu ketika mereka pergi ke sebuah pagoda kecil, ke sebuah stupa kecil. Kemudian mereka ingin memberikan suatu persembahan di altar dari pagoda tersebut. Tetapi pada saat itu mereka tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa untuk dipersembahkan. Oleh karena itu mereka mencari ke sekitar ada apa saja yang bisa dipersembahkan. Lantas dia melihat bahwa ada sepotong lilin yang tinggal setengah dari ukuran normal yang sudah dipersembahkan oleh orang lain. Jadi
dia melihat sebuah sisa lilin. Lantas dia mengambil lilin tersebut, kemudian mempersembahkan lilin tersebut di depan stupa. Kemudian dia memunculkan sebuah niat untuk agar nantinya bisa terlahir sebagai seorang wanita. Dan mengapa dia ingin menjadi seorang wanita? Karena kalau dia sebagai seorang laki-laki, dia harus mencari nafkah untuk keluarganya. For clearer understanding about Avijja, ignorance, I want to ask you one question. Who is this? Who is this? How will you answer? Who is this? Huh? Who? This is who? Huh? If you know this is Paushyaro, this is wrong understanding, not right understanding. Why? If you get the some four elements systematically, both internally and externally, you can see only our body is composed of with subatomic small body gas called kalapas only. If you analyze those kalapas, you can see ultimate materiality. Then you can continue to this ultimate mentality. This ultimate materiality and ultimate mentality are, in other words, 5 aggregates. They are the noble truth of suffering, dukkha, sajja. This ultimate materiality and mentality, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So there is no time to tell this is Paushyaro, this is not Paushyaro, etc. Untuk agar memiliki pemahaman yang lebih bagus, lebih baik terhadap awija atau ketidaktahuan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa ini? Jadi Paok Seadao menunjuk ke dirinya, siapa ini? Kalau kalian mengenali ini ada sebagai Paok Seadao, maka kalian salah, tidak betul. Karena kalau kalian melatih meditasi 4 unsur dan mampu melihat 4 unsur baik secara internal maupun eksternal, mampu melihat diri kalian sendiri maupun melihat pihak yang lain, maka kalian akan melihat bahwa badan ini sesungguhnya terdiri dari partikel-partikel kecil, yang partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut kalapa. Dan apabila kalian melakukan analisis terhadap kalapa tersebut, maka kalian akan menemukan bahwa kalapa ini sesungguhnya hanyalah terdiri dari kalapa ini hanyalah terdiri dari berbagai fenomena batin maupun fenomena mental belaka. Jadi dengan kata lain itu hanyalah 5 gugus kemelekatan belaka. Jadi itulah yang dikatakan sebagai dukkha sajja atau kebenaran tentang dukkha. Dan pada saat kalian melihat fenomena-fenomena ini, maka kalian akan melihat bahwa fenomena ini muncul dan lenyap dengan begitu cepatnya. Kalian tidak mempunyai waktu untuk mengatakan ini adalah Paok Seadao, itu bukan. If you understand Nama Rupa or mentality and materiality, it is right understanding. But if you understand as a Paushyaro, such type of understanding is wrong understanding. That wrong understanding is called avijja, ignorance or delusion. Based on this ignorance, many people accumulate wholesome and unwholesome dhammas. For the attainment of higher and higher
lives, such as Deva life, human life, Deva life, Brahma life, etc. These wholesome dhammas are called sankhara formations. Apabila kalian memiliki pemahaman terhadap nama rupa ini, pemahaman terhadap fenomena mental dan fenomena materi yang paling hakiki ini, maka kalian memiliki pandangan yang benar, kalian memiliki pemahaman yang benar. Tetapi kalau kalian mengatakan bahwa itu adalah Paok Siadau, maka itu adalah suatu pemahaman yang salah. Dengan kata lain, itu adalah termasuk dalam awija atau ketidaktahuan atau delusion, atau mungkin bisa diterjemahkan sebagai waham. Dan karena awija inilah lantas muncul berbagai kama-kama yang bersifat kusala maupun yang bersifat akusala. Kemudian kama-kama inilah lantas yang membuat seseorang apakah terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai seorang dewa, terlahir sebagai seorang Brahma. Dan kama-kama ini baik yang bersifat kusala maupun akusala ini tercakup atau bisa disebut sebagai sankhara atau bentuk-bentuk yang bersyarat, formation. In the same way, in this case, that poor gentleman, while offering candlelight to the Jetiya, he wished to become a woman. If he understands as a woman, such type of understanding is also called raw understanding. That wrong understanding is avijja, ignorance or delusion. Depending on this delusion, he had attachment to the woman's life. This is Krevai Dana. Repeated attachment to that woman's life is called Kalingai, Upadana. So there are 3 defilement rounds, kilesa hoda. I will repeat again. Avijja, ignorance, dana, krevai, and upadana, klingai. Depending on these 3 defilement rounds, he accumulated one type of wholesome karma, offering candlelight to the Jetiya. While offering, there are 34 mental formations in that gentleman's heart. These 34 mental formations are called sankhara. Why? They can create new existence. They have the power. Such type of power is called karma. Why? These sankhara, as soon as they arise, they are also nature impermanent. As soon as they arise, they perish away, because they are nature impermanent. But they left behind the karma potentiality when they perish away. That karma potentiality is called karma. So altogether there are 5 causes. I will repeat again. Number 1, avijja, ignorance. Number 2, dana, krevai. Number 3, upadana, klingai. Number 4, sankhara, formations. Number 5, karma, potentiality. Altogether 5 causes are ready. Jadi pada saat itu, pada saat lelaki itu mempersembahkan lilin ke stupa, dia mengharapkan agar bisa terlahir sebagai seorang wanita. Jadi pengertian wanita ini merupakan suatu pandangan yang salah, suatu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah ini
disebut juga sebagai awija atau delusion atau ketidaktahuan atau waham. Dan awija ini menimbulkan kemelekatan terhadap kehidupan sebagai seorang wanita, dan kemelekatan terhadap kehidupan sebagai seorang wanita ini disebut sebagai tanha. Kemudian dari tanha ini apabila muncul kemelekatan yang berulang-ulang, maka itu disebut sebagai upadana. Jadi karena adanya 3 ronde kotoran batin ini, lantas muncullah suatu perbuatan mempersembahkan lilin yang merupakan suatu kusala kama, di mana pada saat mempersembahkan lilin demikian, dalam batin seseorang akan muncul 34 jenis bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk batin, 34 jenis bentuk-bentuk batin. Dan 34 jenis bentuk-bentuk batin inilah yang disebut sebagai sangkhara. Dan sangkhara ini bisa menimbulkan atau bisa menciptakan keberadaan yang baru atau eksistensi yang baru, di mana sangkhara ini sesungguhnya merupakan suatu kekuatan. Walaupun kita tahu bahwa segala yang berkondisi itu adalah bersifat anicca, bersifat tidak kekal, muncul dan lenyap. Tetapi walaupun muncul dan lenyap, tetapi bagaimanapun juga tetap akan menimbulkan sejumlah kekuatan yang bersifat potensial, yang menimbulkan suatu potensi. Potensi-potensi inilah yang disebut sebagai kama. Jadi kalau dirangkumkan, pada dasarnya ada 5 sebab. Sebab yang pertama adalah karena adanya awija atau ketidaktahuan. Lantas dari sana muncul tanha, kemelekatan, kemudian muncul upadana, kemelekatan yang berulang-ulang. Kemudian muncul sangkhara, kemudian muncul kamma. Jadi itulah 5 sebab: awija, tanha, upadana, sangkhara, dan kamma. These avijja, tanha, upadana, sankhara, and kamma are samudaya satya, the noble truth of the origin of suffering. Because of this samudaya satya, in this very life, in time of birth, linking my moment, and her mother's womb, there is birth linking consciousness and associated mental formations as well as rupas, materialities. They are nama rupa. These nama rupas are the noble truth of suffering, dukkha, satya. A meditator, while practicing dependent origination, he must understand this because of this nature, because of the rising of samudaya satya, the noble truth of suffering, nama rupa, the noble truth of suffering, rise. Such type of understanding is necessary. This is forward order of dependent origination. Jadi 5 sebab itu yaitu awija, tanha, upadana, sangkhara, dan kamma itu merupakan samudaya satya atau kebenaran tentang sebab-sebab munculnya penderitaan. Jadi dalam kelahiran ini dari mulai munculnya patisandi cita atau kesadaran penyambung, bersamaan dengan itu juga berbagai bentuk-bentuk batin, lantas muncullah
Karena adanya patisandhicita atau kesadaran penyambung ini, lantas muncullah nama rupa yang berhubungan dengan itu. Lantas muncullah berbagai fenomena mental dan batin yang berhubungan dengan itu. Dan itu disebut sebagai dukkha sacca atau kebenaran tentang dukkha. Jadi pada saat seseorang berusaha atau mencoba untuk melihat paticca samuppada, dia akan melihat bahwa karena adanya sebab-sebab yang memunculkan dukkha atau samudaya sacca, lantas muncullah berbagai fenomena batin dan materi, ya, di mana dengan kata lain itu juga disebut sebagai dukkha sacca. Jadi dari adanya samudaya sacca, lantas dia memahami adanya dukkha sacca. Pemahaman seperti ini adalah perlu dan penting untuk memahami paticca samuppada. In Medidam, there must also try to understand a few past lives in the same way, but it is not enough. He must also try to understand rebirth order of divine origination. What is rebirth order? Because of the complete cessation of avijja, tanha, upadana, sankhara, and karma, nama rupa 5 aggregates cease completely without remainder. Such type of complete cessation also he must try to understand by his direct knowledge. Jadi seorang meditator juga seyogianya memahami secara demikian kelahiran lampaunya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga seyogianya memahaminya secara dengan urutan yang secara mundur. Dia memahaminya secara mundur. Jadi karena lenyapnya avijja, lantas lenyapnya avijja, kemudian lenyapnya tanha, lenyapnya upadana, lenyapnya sankhara, lenyapnya karma, lantas lenyaplah juga 5 khanda atau 5 gugus kemelekatan. Jadi pemahaman secara demikian dengan pengetahuan langsung dari diri kita sendiri itu penting dan perlu. When avijja, tanha, upadana, sankhara will cease completely without remainder. How do you understand? When they will cease completely without remainder. If you become arhat, at that time you are arhat, but will it destroy avijja, tanha, and upadana completely without remainder. Because of the power of Rampath, avijja, tanha, and upadana cease completely without remainder. At that time, sankhara and karma have no power to produce new existing new 5 aggregates after pranirvana final cessation. So sankhara karma also cannot do their function to produce new 5 aggregates after pranirvana. At that time only, when you begin rahat, only avijja, tanha, upadana, and sankhara karma will cease completely without remainder. Now, you are practicing vipassana only, you are not yet becoming arhat. So, the time of arhat will be present or future? It is future. Which future? It depends on your parami. If you attain arhatship in this very life, in time of the attainment of arhat stage, this is your future. But if you will become arhat in one of future existence, this one of future existence will be your future. At that time only avijja, tanha, upadana, sankhara, and karma
will cease completely without remainder. Do you understand? Jadi apabila 5 sebab atau 5 sebab itu atau awija, tanha, upadana, sangkara dan kama sudah berakhir, berhenti tanpa sisa, jadi apa yang dimasukkan dengan berakhirnya 5 sebab atau kelima hal tersebut, yaitu awija, tanha, upadana, sangkara dan kama tanpa sisa. Bagaimana kita memahaminya dan kapan itu terjadi? Itu terjadi pada saat seseorang sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Pada saat dia sudah mencapai magga, sudah melihat magga, dan maka pada saat itu juga 5 sebab itu akan berhenti atau berakhir. Jadi karena kekuatan dari magga itu membuat kelima sebab itu tidak memiliki kekuatan untuk muncul lagi. Jadi apabila seseorang sudah mencapai para parinibbana, maka walau sangkara-sangkara yang ada tidak kuat untuk memunculkan suatu kelahiran yang baru, untuk memunculkan suatu kehidupan yang baru. Jadi saat ini kita melihat, merenungkan bahwa itu berhenti secara total, dan saat ini kita belum mencapai tingkat kesucian arahat. Oleh karena itu, perenungan demikian adalah sesuatu yang bersifat yang akan datang. Kapan itu akan terjadi, itu bergantung pada parami masing-masing. Jadi kalau itu adalah sesuatu yang akan terjadi, maka itu merupakan sesuatu yang di masa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi 5 sebab itu akan berhenti secara total, yang akan terjadi di masa yang akan datang. If you want to see the complete cessation stage of avijjana, upadana and sankhara kama, you must try to see in future when you will become arahat. Arahat path will destroy these 5 causes. Up to that moment you must try to see. This is only future. In the same way, if you want to understand past causes, you must try to discern past nama rupa also. So vipassana is not enough only present. You must try to discern past cause, present effect, present cause, future effect, etc. So past 5 aggregate, present 5 aggregate, future 5 aggregates are necessary for vipassana, to contemplate as anicca, dukkha and anatta them. Why? Some meditators have a lot of attachment to the future existence. Future existence are nothing but 5 aggregates. These 5 aggregates are also anicca, dukkha, anatta. If a meditator can clearly see future 5 aggregates are also anicca, dukkha and anatta, his attachment will decrease day by day. In the same way, if he sees past 5 aggregates are also anicca, dukkha, anatta, his attachment to past life also will decrease day by day. If he sees present 5 aggregates are also anicca, dukkha and anatta, his attachment to the present life also will decrease day by day. Because to remove such type of attachment, Buddha teach dependent origination, forward order as well as reverse order both. If you want to understand
this divided origination, forward order as well as reverse order both. Then you must contemplate past 5 aggregates, present 5 aggregates, future 5 aggregates. And you must also try to understand past causes produce present 5 aggregates, present 5 causes will produce future 5 aggregates, etc. Jadi kita akan mampu kita melihat berakhirnya secara total 5 sebab itu akan terjadi di masa yang akan datang ketika kita menjadi seorang arahat. Jadi karena magga itulah yang menyebabkan berakhirnya 5 sebab itu, atau tidak berfungsinya 5 sebab itu, berakhirnya 5 sebab itu. Jadi kita juga perlu memiliki pemahaman terhadap apa yang terjadi di masa lampau. Kita perlu mencermati nama rupa yang ada pada kelahiran lampau. Jadi dalam Vipassana kita bukan hanya melihat apa yang terjadi pada saat sekarang ini saja. Kita juga perlu melihat apa yang terjadi di masa lampau, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kita perlu melihat apa yang pancakanda kita, kanda kita yang terjadi, yang muncul di masa lampau maupun yang di masa yang akan datang. Kita melihat sifat anicca, dukkha, anatta mereka. Ada sejumlah yogi, meditator, mereka memiliki kemelekatan yang besar, yang banyak terhadap apa yang akan memiliki kemelekatan yang besar terhadap apa yang akan terjadi atau yang melekat pada masa mendatang. Dan mereka seyogianya merenungkan pancakanda ini dan meninjaunya dalam aspek anicca, dukkha, dan anatta. Apabila sang yogi dia mampu melihat secara jelas pancakandanya dan mampu melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya, maka kemelekatan yang ada pada dirinya akan menjadi berkurang atau lenyap. Lantas apabila seseorang mampu melihat pancakanda yang ada di kelahiran lampau di masa lalu, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anatta mereka, maka kemelekatannya pun akan berkurang. Apabila dia mampu melihat pancakanda yang ada saat ini, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya, maka kemelekatannya pun akan berkurang. Jadi apabila kita mau menyingkirkan kemelekatan seperti itu, maka kita seyogianya mengamalkan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa kita perlu melihat paticca samuppada baik secara maju maupun secara mundur. Dan apabila kita ingin memahami paticca samuppada, kita perlu memahami pancakanda kita yang terjadi di masa yang muncul di masa lampau, maupun yang muncul di dalam kelahiran ini, maupun yang akan muncul di masa yang akan datang. Kita juga perlu memahami bahwa karena adanya sebab di masa lampau, akhirnya muncullah apa yang terjadi pada saat ini. Karena apa yang ada pada saat ini, sehingga memunculkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
In Daittayarana Sutta of Anguttara Nikaya Tika Nibbata, Buddha says that the reverse order of dependent origination is Nirodha Sitya, the noble truth of cessation of suffering. That is, the complete cessation of Vijjatana, Upadana, Sankhara and Kama. 5 aggregates cease completely without remainder after final cessation, Pranirvana. Such type of complete cessation of both cause and effect is called Nirodha Sitya. This Nirodha Sitya is the object of Vipassana only, not the object of supramundane path and fruition knowledge. Di dalam salah satu sutta yang terdapat di Anguttara Nikaya, di dalam sutta yang disebut sebagai Ditthayarana Sutta, Ditthayarana Sutta, salah satu sutta yang ditemukan di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengatakan pemahaman Paticca Samuppada secara mundur itu merupakan Nirodha Satya, dan berakhirnya secara total 5 sebab, yaitu awijja, tanha, upadana, sankhara, dan kama, itu akan menyebabkan berakhirnya juga secara total panca khanda setelah mencapai parinibbana. Jadi kita melihat di sini baik sebab maupun akibat itu berakhir, dan itu merupakan Nirodha Satya. Nirodha Satya ini atau kebenaran tentang berakhirnya dukkha ini merupakan objek vipassana, dan itu bukanlah objek dari magga phala. In meditator must contemplate past 5 aggregates, present 5 aggregates, and future 5 aggregates as anicca, dukkha, and anatta systematically. In the same way, a meditator also must contemplate 5 past causes are also anicca, dukkha, anatta. Present 5 causes are also anicca, dukkha, anatta. Future 5 causes are also as anicca, dukkha, and anatta. In this way, if he contemplate these formations, this dukkha sitya dhamma and samudaya sitya dhammas, as anicca, dukkha, anatta systematically, one day, depending on his parami, he may realize nibbana. By path and fruition knowledge, that nibbana is supramundane noble truth of cessation of suffering, Nirodha Sitya. Jadi apabila seorang yogi, seorang meditator merenungkan gugus kemelekatan yang ada di kelahiran lampau, di masa lampau, maupun yang ada di dalam kelahiran ini, maupun yang ada di kelahiran yang akan datang, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya secara sistematis. Kemudian apabila seorang meditator merenungkan 5 sebab di masa lampau, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya, kemudian melihat 5 sebab yang ada pada kelahiran ini, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan
anatta, kemudian melihat 5 sebab yang terjadi di masa yang akan datang, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya. Jadi seorang yogi, seyogianya merenungkan secara demikian. Jadi yang khandha di 3 masa, kemudian 5 sebab di 3 masa juga, kemudian melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya, melihat secara sistematis, dan juga merenungkan bentuk-bentuk yang bersyarat atau sankhara, dan mampu dan melihat atau merenungkan dukkha sacca dan samudaya sacca. Maka apabila paraminya sudah matang, maka dia akan mencapai nibbana, dia akan mencapai magga phala. Dan pencapaian magga phala itulah yang disebut sebagai nirodha sacca, atau kebenaran tentang berakhirnya dukkha. Venerable Channa, when listening Venerable Ananda's Dhamma talk, he can clearly understand forward order of dependent origination as well as reverse order of dependent origination by his direct knowledge, and he contemplates those dukkha sacca dhammas 5 aggregates and samudaya sacca dhammas 5 causes as anicca, dukkha, and anatta thoroughly when listening Dhamma talk. Because of this reason, at the end of Venerable Ananda's discourse, he became Sotapanna. After becoming Sotapanna, he continued to practice this samatha and vipassana diligently. At that time only, he became Arhat. So, without attaining Sotapanna stage, one cannot become Arhat. Without understanding dependent origination, forward order and reverse order both by his direct knowledge, one cannot become Sotapanna. If one cannot become Sotapanna, he cannot also become Arhat. So for the attainment of Arhat also, this dependent origination, forward order and reverse order both are very important. So you must try, if you want to become Sotapanna or Arhat, you should try to understand dependent origination both forward order and reverse order both. Jadi yang mulia Chanda, ketika mendengar khotbah dari yang mulia Ananda